Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan yang kita ambil dari kitab Riwayatul Takrib. Oke, jadi ini tentang bersuci ya. Yang pertama tentang rukun wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, yang artinya fardu atau rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, wa ghusl wajhi, membasuh muka. Wa ghusl yadaini ila mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku-siku. Wa mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, yang terakhir adalah tertib. Kemudian selain rukun-rukun, wudu juga memiliki sunah-sunah yang bila kita kerjakan mungkin lebih baik ya, dapat pahala lebih gitu. Jadi di sini sunah-sunahnya wa sunanuhu asyaratu asya'a, dan sunahnya ada 10 perkara. Atasmiyatu, mengucap basmalah. Wa ghuslu kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima ina'a, sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Jadi kalau wudu kan biasanya pakai wadah air ya, ini yang dimaksud itu wadah air. Wal madatu wal istinsya'u, kumur-kumur, wal madatu tadi kumur-kumur, wal istinsya'u, mengusap air, menghirup air sampai pangkal hidung, jadi nyampe sini nih. Kemudian wa mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Wa mashul uzunaini, membasuh telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, yang nampak atau tidak nampak dengan air baru. Wa takhlilul lihyatil katsati, menyela-nyela jenggot. Ini untuk orang-orang yang punya jenggot aja, jadi kalau enggak ya enggak dapat sunah ini mungkin. Wa takhlilul lihyatil katsati, menyela-nyela jenggot. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela jari jemari tangan dan jemari kaki. Wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa taharatu salasan, membasuhnya masing-masing 3 kali, dan yang terakhir wal muwalatu. Kemudian yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a, artinya sama yang tadi, yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, semua yang keluar dari 2 jalan. Wa naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini, tidur dalam keadaan selain duduk. Wa zawalul aqli bisukrin aw maradin, hilang akal ini karena mabuk atau sakit ya, pingsan. Walam surajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'ilin, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Jadi ini kayak seumpama kita jalan lagi abis wudu gitu ya, terus papasan nih sama ikhwan, kalau nggak sengaja kesentuh berarti kita wajib untuk mengulangi wudu. Kemudian yang selanjutnya wa masu fajril adibini bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan, dengan telapak tangan bagian dalam. Wa masu khalqati duburihi ala jadidi, menyentuh dubur. Nah, kemudian ini udah ganti judul lagi, kita akan masuk ke bab mandi. Walladzi yujibul ghusla sittatu asba'a, yang mewajibkan untuk mandi ada 6 perkara.
salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa. 3 diantaranya adalah untuk laki-laki dan perempuan. Wahiyal tiqa kita naini wa inza luluh manini wal mautu. Yang pertama tadi wahiyal tiqaul hitana ini bertemunya 2 alat kelamin, wa inza luluh manini wal mautu, keluar mani dan orang yang mati atau meninggal. Nah, yang orang-orang tadi bukan orang-orang tadi, maksudnya perkara tadi itu yang mewajibkan untuk kita mandi besar. Tapi untuk yang orang meninggal ini kita mandiin ya, jadi nggak mungkin kan mandi sendiri. Basalah satun tahtasu bihan nisa'u wahyal haydu wan nifasu wal wiladatu. Dan ada 3 khusus untuk wanita. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah melahirkan. Nah, orang-orang ini juga wajib untuk mandi besar setelah suci. Maksudnya orang yang selesai haid harus mandi besar, orang selesai nifas harus mandi besar, setelah melahirkan juga harus mandi besar ya. Kemudian yang selanjutnya, Fakara idul ghusli salah satu asya'a. Rukunnya mandi itu ada 3 perkara. An-niyatu wa izalatun najasati. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis inkanat ala badanihi. Jadi menghilangkan najis jika ada di badan. Yang pertama tadi niat, yang kedua menghilangkan najis yang ada di badan. Jadi kalau ada najis kita hilangin dulu. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashari. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi harus rata ya, dari atas kepala nyampe bawah. Kalau nggak gitu nggak sah. Wasunanuhu khamsatu asya'a, dan sunahnya ada 5. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu. Jadi at-tasmiyatu itu baca bismillah, wal wudu'u qablu, wudu sebelum melakukannya, wudu sebelum mandi, wa imrarul yadi ala jasadi, mengosokkan tangan ke badan. Ini sebelum ada sebelum ada sabun, makanya dipakai istilah mengosokkan tangan ke badan. Wal muwalatu, dan berurutan. Wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan kanan daripada kiri. Itu tadi adalah sunnah mandi besar ya. Kemudian wal irtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan ada 17. Ghuslul jum'ati, mandi sebelum sholat Jumat. Wal idaini, mandi sebelum sholat hari raya. Wal istisqai, mandi sebelum sholat minta hujan. Wal khusufi, mandi sebelum sholat gerhana bulan. Wal khusufi, mandi sebelum sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi setelah memandikan jenazah. Wal kafir idza aslama, mandi setelah masuk Islam. Jadi ini untuk orang-orang yang mu'alaf. Wal majnuni, mandi setelah sembuh dari gila. Wal mughma alaihi, mandi setelah siuman dari pingsan. Idza afaqa wal ghuslu inda ihrama, mandi sebelum ihram haji. Wa dukhulil Makkah, mandi ketika masuk kota Mekah. Walil wuqufi di Arafah, mandi sebelum wukuf di Arafah. Walil mabiti di Muzdalifah, mandi ketika bermalam di Muzdalifah. Walirami jimari salasati, mandi sebelum melempar jumrah 3. Jadi jumrah itu ada 3, ula, wusta, dan aqobah. Wali tawafi, mandi sebelum tawaf. Wali sa'i, mandi sebelum sa'i. Wali dukhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan mandi ketika masuk ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu macam-macam mandi yang disunahkan ya. Ada 17 macam jumlahnya.
Jadi mandi-mandi ini mungkin sebagian kita nggak sering ngerjain dan sebagian juga udah biasa kita lakukan. Syukron penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.